dan selamat datang ke episode pertama dari podcast Speak Up. Perkenalin, aku Felicia Jose dari jurusan Psikologi Angkatan 2021 dan aku akan menjadi salah satu host untuk podcast kita kali ini. Nah, di siaran podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru gitu ya bareng mahasiswa UC yang juga inspiratif dan keren-keren. Nah, ngobrolnya tentang apa? Kita bakal ngobrolin banyak hal dan salah satunya adalah cara untuk mengembangkan diri kita sendiri untuk belajar dengan lebih baik dan juga menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi pastikan untuk stay tune ya teman-teman untuk episode yang berikutnya karena hal-hal yang kita bahas tuh nggak cuma bermanfaat tapi juga tentunya juga pasti seru. Nah, di season pertama ini kita akan membahas tentang self-improvement for self-perfection. Nah, khususnya untuk episode pertama ini kita akan membahas tentang the importance of self-confidence. Jadi apa itu pentingnya kepercayaan diri. Dan hari ini kita kedatangan special guest star kita gitu ya, Felicia dari Psikologi jurusan Angkatan 2021. Felicia ini punya lebih dari 50.000 followers di TikTok dan bahkan salah satu videonya udah di-view lebih dari 9,9 juta kali gitu ya Felicia. Yeah. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kenalan lebih dulu dengan Felicia dan mungkin Felicia bisa memperkenalkan diri juga ke teman-teman semua yang menonton podcast kita hari ini. Oke, halo semuanya. Nama aku Felicia Talhat Rusun dari jurusan Psikologi Angkatan 2021. Terus akhir-akhir ini tuh aku kesibukannya itu lagi kuliah aja, terus kayak ada ikut panitia sama aktif di TikTok juga kayak udah dibilang tadi. Terus aku ini asalnya dari Manado, Sulawesi Utara gitu. Bisa dilihat ya teman-teman, Felicia ini orangnya sangat aktif gitu, nggak cuma aktif pelajaran, kuliah, organisasi, tapi juga punya karir gitu di TikTok ya. Jadi itu kesibukannya Felicia sekarang. Nah, mungkin Felicia bisa menceritakan gitu, latar belakang apa yang membuat Felicia ini sekarang bisa punya karir di TikTok? Oke, jadi awalnya itu sebenarnya aku itu orangnya nggak pedean. Nah, aku lihat kalau di TikTok itu kayak banyak yang cantik-cantik, banyak yang kayak mereka tuh punya talenta, mereka bisa nyanyi, mereka ngedit videonya tuh keren-keren. Aku ngerasa aku nggak mungkin sih bisa kayak gitu. Terus aku kayak pernah pengen gimana sih rasanya kayak kayak dikenal banyak orang, terus kayak dicari agensi gitu-gitu kan. Terus akhirnya aku di-push sama orang tua buat ikut. Terus akhirnya bener-bener aku mulai di TikTok itu aku juga awalnya nggak percaya diri banget. Aku ya cuman mulai aja gitu loh. Jadi awalnya itu aku juga nggak yang, kalau mungkin teman-teman lihat sekarang konten aku kan kayak ada yang komedi, ada yang juga makeup gitu kan. Aku awalnya tuh bener-bener yang nggak makeupan. Jadi bener-bener cuman langsung take video aja gitu. Aku awalnya nggak tahu kalau aku nggak berekspektasi apa-apa di TikTok gitu sih. Terus setelah di-push sama orang tua, akhirnya aku bisa sampai di titik ini gitu. Dan sekarang kan aku lagi ada di Universitas Ciputra gitu ya. Nah, aku juga setelah pandemi, itu kan aku sempat juga pas setelah pandemi itu aku mulai aktif, tapi pas kuliah itu aku udah nggak aktif lagi. Karena kayak tugas kuliah yang juga numpuk. Terus aku ngerasa juga kayak apa ya, aku udah nggak keep up sama trendingnya gitu loh. Jadi aku ngerasa ya udahlah, bikin TikTok itu cuman sekedar kalau ada yang mau dibikin gitu. Aku ngerasa ya udahlah, udah nggak aku prioritasin lagi. Terus yang bikin aku jadi makin percaya diri buat lanjutin karir aku di TikTok itu kemarin itu ada lomba LO Kreatif 2021. Terus aku dimintain buat ikut lomba. Awalnya aku kayak cuman ya udahlah ikut-ikut aja gitu, ajak-ajak teman gitu loh, disuruh ikut lomba TikTok. Aku kayak hah, emang bisa? Soalnya konten aku tuh kayak konten yang pargoy-pargoy gitu ya. Jadi agaknya nggak bisa yang edukasi-edukasi gitu ya. Aku ngerasa TikTok itu sebenarnya bisa buat edukasi. Tapi itu kayak aku belum pernah ke ranah itu. Jadi kayak emang bisa gitu ikut lombanya. Aku kayak ya udahlah ikut aja lah gitu. Terus setelah dibimbing, aku ngerasa aku disupport banget. Dan setelah ikut lomba itu, singkat cerita, aku sama teman-teman timku itu namanya tim Kece Badai, itu akhirnya aku bisa menang di lomba LO Kreatif itu di cabang lomba TikTok. Aku kayak wah, gak expect banget sih ternyata bisa gitu sih. Oke, jadi banyak support system yang mendukung Felicia ini untuk percaya diri untuk memulai karir di TikTok ya. Pertamanya dari orang tua, terus juga dari universitas, bahkan dibuka pandangan bahwa nggak selalu harus make up atau pargoy-pargoy aja, tapi bisa konten yang edukatif juga di TikTok gitu ya. Mungkin Felicia bisa menceritakan lebih lagi gitu, kayak dukungan seperti apa yang diberikan, support system seperti mungkin kata-kata apa yang diberikan atau hal-hal apa yang didukung sehingga Felicia akhirnya kayak oke, aku mau mulai gini di TikTok. Kalau sebenarnya kalau dari keluarga itu mereka cuma bilangnya
aku tuh punya potensi gitu. Aku emang dari kecil tuh memang suka bikin video gitu ya, suka ngedit, walaupun ya burik banget ya editannya ya, cuman pakai aplikasi-aplikasi yang biasa lah gitu. Terus dibilangnya punya potensi gitu, sebenarnya nggak ada kata-kata spesifik, tapi lebih ke arah ya bener-bener di-push, kayak tiap hari tuh diingetin bikin video, ayo bikin video, terus sampai orang tua juga kayak, terutama mamaku itu minta aku kayak bikin video bareng sama mamaku gitu, itu kayak bener-bener yang wah aku terharu banget sih, kok bisa sampai di-push gitu, sampai ternyata aku melihat hasilnya sekarang. Nah terus dari teman-temanku juga, mereka itu ngedukung banget juga, kayak misalnya mereka juga bantu bikin video bareng, terus mereka juga kadang kasih masukan gitu. Nah terus yang paling aku ngerasa, aku amazed banget itu yang pas aku udah mulai down, terus dari dosenku itu yang nge-push aku buat ikut di lomba itu, yang bikin aku kayak oke, aku mau balik lagi nih di TikTok. Itu dosennya itu sebenarnya nggak ada kata-kata spesifik juga ya kayak apa, tapi pas ikut lomba itu kita tuh nggak ditinggal, jadi kayak bener-bener langsung. Jadi dosennya itu, aku tahu dosen itu bener-bener sibuk, tapi dosennya itu menyempatkan waktu itu kita kayak bahas malam-malam, buat bahas skripnya, bahas temanya. Aku kayak wow, kayak dosenku tuh sampai bener-bener spend time banget ya buat kita, buat padahal aku pikir kayak apa sih lomba TikTok gitu loh, kayak orang-orang pasti pikirnya TikTok ya joget-joget gitu kan. Aku nggak ada ekspektasi apa-apa, tapi dosenku tuh bener-bener yang kayak punya ekspektasi dan bener-bener kayak punya kepercayaan lah buat kita gitu, percaya kita bahwa kita itu bisa benar-benar menang gitu. Terus dosenku tuh benar-benar yang mendukung dan membimbing gimana, dan itu juga nggak cuma dari dosen sih, pas kita udah bikin skrip dari dosen, kita juga kan kayak ACC gitu ke BMA gitu, terus dari BMA juga kayak kasih komentar, masukan. Aku kayak wah ini Unip kok niat banget ya, aku kayak mikirnya ini kok cuma lomba TikTok loh, cuma lomba TikTok apa sih? Tapi kayak sampai bener-bener ada ibaratnya ada tahap seleksi gitu lah. Jadi kayak abis ini skripnya udah oke, terus dimajuin lagi ke BMA gitu, kayak bener-bener di komen, terus dikasih semangat. Terus waktu itu aku inget banget, aku ikut masuk di Zoom, terus dari BMA itu kayak ada 3 berjejer, terus kayak kasih semangat gitu, kayak oke, aku mau serius gitu, mau bikin videonya gitu sih. Jadi kayak sebenarnya nggak ada kata-kata spesifik, tapi actionnya mereka tuh benar-benar yang menunjukkan kalau mereka tuh mendukung dan suportif banget gitu. Jadi bisa dibilang kalau adanya emotional support, terus juga support system ini penting untuk meningkatkan self confidence gitu ya. Jadi kita harus mencari komunitas di mana kita ini bisa mendapatkan dukungan seperti yang Belisha dapatkan dari gak cuma keluarga tapi juga teman-teman dan juga perkuliahan seperti itu. Dan tadi kan Belisha udah cerita gitu ya, apa yang membuat Belisha ini akhirnya ingin mulai posting di TikTok, ada dukungan dari orang tua dan memang Belisha ini kepingin gitu. Nah sebenarnya hal ini juga dialamin banyak anak remaja gitu ya, banyak anak remaja itu yang sekarang ingin untuk posting di TikTok, mungkin bikin video dancing atau bikin video makeup dan lain sebagainya. Cuman banyak yang merasa insecure, takut dihakimi, takut dilihat, oh aku nggak sebagus itu loh sebenarnya. Nah kayak gitu. Apakah Belisha pernah merasakan hal seperti ini juga, seperti yang dirasakan banyak remaja sekarang? Oke, nah jadi aku tuh awalnya benar-benar insecure banget karena mungkin teman-teman juga yang di rumah nih kayak pasti kalian juga merasa kalian pasti lihat di FYP gitu kan. Nah teman-teman kalau lihat yang di FYP itu pasti yang udah artis atau enggak udah terkenal atau enggak emang udah dipoles lah. Jadi benar-benar nggak bisa bikin FYP itu jadi patokan. Nah kebanyakan anak muda itu lihatnya FYP itu jadi patokan. Jadi kayak, wah dance-nya udah kayak gini, wih makeupnya udah kayak gini, jadi insecure, akhirnya nggak mau mulai. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat small content creator yang lain itu juga sebenarnya mulai sama-sama kayak kita juga, kayak maksudnya mulai dari yang mungkin eyelinernya agak mencong-mencong dikit gitu ya. Jadi banyak anak muda yang melihat FYP itu sebagai patokan, akhirnya nggak mau mulai gitu sih. Jadi aku juga awalnya kayak gitu, pas lihat FYP, wah kayak kok mereka udah keren-keren banget gitu. Tapi semenjak aku turun lebih dalam lagi, ternyata nggak semua kok di TikTok yang langsung keren gitu. Bahkan aku ada satu content creator nih, tapi aku lupa namanya siapa. Aku benar-benar ikutin dia dari awal 2019 gitu ya, pas TikTok lagi booming gitu. Dan sampai sekarang dia tuh benar-benar beda banget. Jadi pas awal tuh dia kayak masih burik lah istilahnya gitu, kayak masih kentang ya. Tapi kayak sekarang tuh aku benar-benar lihat sampai followersnya tuh udah jutaan. Di situ aku ambil pelajaran bahwa orang-orang di TikTok juga tuh mulai dari nol. Kayak sama kayak karir dibangun dari nol juga gitu. Nah, aku juga pernah merasa yang kayak
nggak percaya diri. Tapi setelah kalian mengetahui fakta ini, aku berharap teman-teman bisa kayak mengerti kalau di TikTok itu nggak langsung oke kok, nggak langsung bagus. Tapi semuanya pasti mulai dari bawah dulu gitu sih. Jadi ya kalau kalian merasa kurang percaya diri gitu, kalian harus ketahui bahwa di TikTok itu nggak langsung bagus gitu lah. Oke, jadi mungkin nggak cuma di TikTok ya teman-teman, tapi di kehidupan sehari-hari gitu. Kita jangan langsung bandingkan diri kita dengan hasil akhir yang sudah sangat profesional, yang sudah sangat sempurna, karena itu justru tidak akan membantu self confidence. Tapi kita juga harus melihat, Belisha katakan tadi, kalau semua orang tuh punya starting point gitu ya. Semua orang tuh punya langkah pertama, yang penting kita berani untuk mengambil langkah pertama itu. Nah, Belisha, apa titik perubahan di mana Belisha ini akhirnya berani untuk mengambil langkah pertama itu, walaupun Belisha ini pertama udah melihat gitu di FYP ini banyak yang keren-keren, banyak yang udah profesional, tapi apa yang akhirnya Belisha lakukan untuk mengambil langkah paling pertama kayak gitu? Oke, nah aku tuh dari kecil tuh kayak sering dibilang, kamu tuh pinter ya, kamu tuh cantik ya, tapi aku tetap deep inside tuh aku tetap merasa insecure. Pas di titik dimana teman-teman tahu kan, sosial media itu tuh bener-bener apa ya, ibaratnya semua orang bisa beropini lah. Terserah orang mau bilang apa dan bisa anonim juga gitu. Orang tuh bebas banget beropini di sosial media. Bahkan opininya itu tuh bener-bener yang gak difilter, bener-bener opininya itu sebebas mereka lah gitu. Terus aku takut dengan hal tersebut. Maksudnya yang kasih opini itu bukan cuma orang yang aku nggak kenal. Justru aku nggak takut kalau orang yang nggak aku kenal terus kasih opini. Tapi sosial media itu deket juga sama teman-temanku. Teman-temanku ini kan semuanya juga main TikTok. Terus kalau misalnya kayak teman-teman tahu di TikTok itu bisa lihat video teman-teman yang lain gitu loh, walaupun nggak follow gitu kan. Nah itu pernah tuh muncul di FYP temanku, terus dia komen gitu, kayak cari perhatian banget, alay banget gitu kan, kayak apa sih? Pokoknya intinya bilang kalau aku tuh kayak terlalu melebih-lebihkan lah videonya gitu. Aku merasa di situ tuh kayak ya juga ya. Apa aku alay banget ya, kayak ya udahlah. Terus kayak aku membandingkan dengan yang lain gitu, aku beda banget, kayak kok aku kayak di part ini tuh kurang ya, kok part ini tuh jelek ya. Aku sering menjudge banget diriku sendiri pas hasil videonya itu udah jadi gitu. Tapi satu titik dimana aku realize kalau aku belajar gitu loh, kayak aku belajar, oke, aku nggak boleh gini terus, karena kayak aku ngerasa capek gitu loh, capek karena selalu membanding-bandingkan diri itu, dan itu kayak menguras energi aku. Jadi kayak pas jadi kalau udah membuat video itu, kalau dari aku ya, itu harus percaya diri dulu. Kalau enggak, video itu pasti jelek gitu. Jadi kalau aku lagi gak percaya diri, aku nggak bikin video gitu. Nah, di titik dimana aku ngerasa aku tuh nggak perlu dengar omongan orang lain gitu adalah saat aku mau bikin video, terus emang makeupku tuh aku lagi kayak entah kenapa hari itu lagi jelek lah gitu. Terus hari itu aku ngerasa kayak, terus kayak teman-temanku kayak di grup WA gitu kan banyak ya, mereka kayak share videoku di grup WA, terus kayak dikomenin langsung rame-rame gitu, kayak ada yang bilang bagus, tapi bagusnya tuh kayak sarkas gitu loh. Jadi kayak ya ampun ini gitu. Jadi kayak aku merasa tertekan juga ya dari teman-temanku beberapa gitu. Nah di situ aku belajar kalau sebenarnya kalau percaya diri itu bukan dari namanya percaya diri ya. Percaya diri itu berarti bukan percaya orang lain, tapi percaya diri sendiri. Intinya gitu. Kayak dari situ aku belajar kalau kalian mau percaya diri itu bukan berarti kan percaya orang lain, percaya omongan orang lain, percaya pendapat orang lain. Tapi namanya percaya diri. Berarti kalian percaya sama diri kalian sendiri gitu. Percayai apa yang mau kalian percayai gitu. Nah di situ aku percaya, oke, ini bukan memuji diri sendiri ya, tapi kalian juga harus merasa kalian tuh oke, aku cantik, aku ganteng, aku pintar, aku bisa edit video, aku bisa FYP gitu. Kan harus percaya itu. Dari situ aku belajar gitu sih. Ketika aku kayak di komen-komen sama orang lain. Jadi menarik, tadi Belisha ini bilang percaya diri itu percaya ke diri sendiri dan bukan orang lain gitu. Dalam artian kita harus punya, we have to have faith in ourselves kayak gitu ya Belisha. Kita harus yakin sama diri kita sendiri juga, dan untuk bisa mengejar hal-hal yang kita mau, impian kita seperti itu. Nah tadi kan Belisha udah membahas banyak tentang percaya diri, bagaimana Belisha mendapatkan percaya diri, dan juga bagaimana itu menguntungkan untuk Belisha gitu ya. Nah sekarang sebagai pertanyaan terakhir untuk podcast kita ini yang paling penting gitu, apakah Belisha bisa memberikan langkah-langkah konkret bagi teman-teman semua untuk meningkatkan self confidence?
Oke, nah ini aku terapin juga ya Kak, diri aku sendiri ya. Jadi pertama itu kalian pertama harus tahu semua orang itu beda. Nah, terus kalian tuh harus tahu kalian tuh bedanya apa gitu. Nah, kalau misalnya kalian kayak oke semua orang beda, oke aku paham. Nah, kalian juga harus tahu kalian tuh beda. Misalnya kalian pendiam, it's okay, kayak nggak apa-apa kalian pendiam gitu. Nggak semua orang harus ngomong kan. Kalau kalian cerewet, ya nggak apa-apa. Semua orang tuh beda. Kalian beda nggak apa-apa. Oke aku cerewet nggak apa-apa, aku cerewet beda. Nah, tapi yang aku mau highlight, kebanyakan orang tuh kayak kalau mau self confidence, oke kamu menerima diri kamu apa adanya aja ya. Kamu harus self love gitu. Nah aku sebenarnya nggak menentang self love ya. Tapi di balik self love itu harus ada self improvement. Jadi nggak cuman kalian percaya diri, oke aku percaya diri, aku yakin aku bisa, aku yakin aku mampu melakukannya. Tapi kalau kalian nggak ada usaha untuk kesana, itu kalian juga nggak bisa percaya diri gitu lah menurutku. Jadi sembari aku merasa, oke aku bisa jadi tiktokers ya Pargo ya. Aku ngerasa aku bisa FYP, aku ngerasa aku bisa dikenal orang, aku ngerasa aku bisa mengembangkan skill makeupku. Di samping itu, aku juga belajar. Aku itu latihan eyeliner tiap hari. Terus aku itu makeup itu sampai berjam-jam, ada sampai 6-5 jam. Itu aku benar-benar duduk di depan meja cuma buat makeup doang. Dan ada satu titik di mana makeupku tuh jelek, aku hapus, aku mulai lagi dari awal. Jadi benar-benar sampai subuh makeup doang. Dan itu yang membuat aku sekarang bisa makin percaya diri. Jadi menurutku teman-teman nggak boleh cuma self love, nggak cuma menerima diri, nggak boleh cuma self confidence. Oke, aku percaya diri sendiri, tapi harus ada self improvementnya juga. Yaitu kembangkanlah skill kalian. Yaitu apa sih yang kalian pengen kembangkan? Ya dikembangkan gitu. Kalian coba beneran bikin, coba beneran praktek gitu sih. Itu yang bisa bikin kalian juga semakin percaya diri kayak gitu. Oke, jadi langkah konkretnya itu kita harus tetap belajar gitu ya, never stop learning. Kita harus selalu improve diri kita sendiri sampai kita ini juga percaya diri kita sendiri, kita tahu kemampuan kita dan kita akhirnya bisa mencapai hal tersebut dengan terus belajar. Oke, jadi thank you so much Felicia udah sharing dan membagikan pengalaman yang sangat inspiratif ya. Jadi kalau aku boleh rangkum sedikit, jadi self confidence itu sangat penting gitu ya, untuk membantu kita mengejar impian. Kita bisa mendapatkan itu dari orang-orang di sekitar kita dan juga dari diri kita sendiri dengan cara kita tuh belajar terus untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai impian kita. Baik, jadi nggak terasa first episode kita sudah sampai sini, tapi jangan sedih teman-teman karena episode yang kedua akan datang as soon as possible. Jadi stay tuned and we'll see you in the next episode. Thank you. Thank you.